2023 sekaligus rangkaian awal dari Student Mobility, dan mudah-mudahan di antara Bapak Ibu bisa mengikuti baik tatap muka maupun online dan sebagainya, sehingga bisa kita laksanakan kegiatan ini secara sukses sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa menjadi mahasiswa pasca sarjana adalah sebuah anugerah kesyukuran tersendiri. Oleh karena ini adalah anugerah kesyukuran, maka harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita semua hafal ayat Al-Qur'annya, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa salah satu cara kita mensyukuri kegiatan kita adalah dengan senantiasa mengusahakan yang terbaik. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada Kang Dr. Abdurrahman Misno, begitu pula Prof. Syukri ya dari ISDEF University Science Malaysia yang telah berkenan juga bersama-sama dengan kita, sehingga kemudian bisa menjadikan ya kegiatan kita ini bisa berkesinambungan, ya, sehingga lagi-lagi harapan kita bahwa kegiatan ini ya tidak hanya sekedar di atas kertas saja, ya, tetapi kemudian menjadi sebuah kesempatan untuk saling memperkuat, saling mendukung, saling menyokong, dan dalam bahasa kita adalah berjamaah. Terima kasih kepada semua mahasiswa dan calon mahasiswa pasca sarjana IAI Muhammadiyah Bima yang telah berkenan bergabung, baik Bapak Ibu yang bergabung di live Zoom maupun yang bergabung di YouTube kita pada sore hari ini waktu Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama atas nama kita semua membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Dr. Ismail Suardi WK. Terima kasih juga kepada Bapak Prof. Syukri sudah berkenan bergabung dalam acara pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdurrahman Misno. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Doktor, moderator. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya dengan baik. Baik Pak, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini saya menggunakan handphone. Laptop saya ini habis baterainya, ini tadi ngejar dari kampus ke rumah nggak keburu. Baik, tapi insya Allah tidak mengurangi karena ini sebagian besar juga adalah mahasiswa di pasca sarjana gitu ya, sehingga saya harapkan semuanya itu bisa lebih lebih aktif dalam berdiskusi. Baik, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Profesor Dr. Ismail Suardi WK ya di konsorsium untuk IUCSRS ini ya. Kemudian juga yang saya banggakan rektor dari IAIM Muhammadiyah ya Bima yang sangat luar biasa sekali nih. Saya sampai malu nih, 2 kali saya masih belum puas dengan artinya yang saya sampaikan gitu. Hari ini pun ada saja, kebetulan tadi juga kami mengadakan stadium general offline di kampus ya, S2 PAI juga. Jadi lupa saya ininya nggak terbawa chargernya ini sampai habis ini ya. Masya Allah
ya, tapi tidak menutup juga kita akan semaksimal mungkin untuk kita diskusi, kita sharing terkait dengan baik itu Islamic Education, Islamic Studies, ataupun juga dalam bidang riset dan juga publikasi. Dan hari ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ismail, kami mohon maaf karena Bapak Dr. Badrudin Arif Badrudin, beliau tidak bisa hadir karena tadi langsung ke Garut karena keluarga intinya meninggal dunia gitu. Jadi permohonan maaf sekali tidak bisa hadir. Tetapi ya alhamdulillah hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan mahasiswa di AIM ini bisa mendapatkan faidah ya yang sangat banyak ya. Kita kedatangan Doktor atau Associate Professor Dr. Syukri Hanafi dari ISDEF Malaysia. Ya, beliau kawan yang cukup lama, beberapa kali datang ke Bogor dan he's my hero tentu saja ya, karena tadi last minute kurang dari 15 menit saya hubungi, ternyata beliau siap dan sanggup ya. Beliau juga sudah hadir ya, Dr. Syukri Hanafi. Jazakallahu khairan, terima kasih atas waktunya, dan insya Allah ya untuk pekan depan juga saya akan mengisi juga dengan beliau mungkin lebih mendalam lagi dan juga lebih sistematis tentu saja. Ini mungkin agak sedikit keluar dari topik utama, tetapi kajian nanti beliau akan membahas tentang tasawur daripada Islamic Education khasnya yang ada di Malaysia ya. Jadi sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, and we can discuss about Islamic Education, Islamic Studies, and other science tentu saja ya. Nah, sebelum nanti mungkin waktunya akan saya banyak berikan kepada beliau, walaupun tadi saya akan menyokong ide ataupun juga gagasan daripada Ustadz Dr. Swadiweke ya, terkait dengan bahwa ketika kita publikasi, ketika kita menulis, sejatinya ini adalah pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, di situ sudah ada 3 metodologi ya, 3 metode berarti ya, baik itu dalam identifikasi masalah termasuk juga dalam analisis datanya. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat menarik sekali, dan kita akan bahas bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya kajian tentang khususnya ya khasnya Islamic Education ya, seperti tadi disebutkan bahwa ketika mahasiswa terutama S2 ini kan masih sudah calon, ada yang sudah jadi juga gitu, tapi intinya adalah you are the master today ya, Anda semuanya adalah master ya. So sebagai master ya, kita itu harus memiliki banyak sekali kemampuan, banyak sekali hal-hal baik yang sifatnya teoritis ataupun yang sifatnya praktis ya. Yang saya maksud adalah bahwa ketika kita memang sudah masuk ke dalam program studi atau masuk ke dalam program pasca sarjana, program studi magister pendidikan agama Islam ya, mau tidak mau kita harus all out ya, harus udhul fisil mikafah gitu ya. Jadi udhulu fi IAIM prodi PAI kafah gitu ya. Nah, ini tentu saja butuh adanya berbagai persiapan ya. Mungkin saya akan share sedikit ya, izin saya terlebih dahulu Dr. Syukri Hanafi ya, dalam tidak lebih mungkin 10 sampai 15 menit ya. Setelah itu nanti beliau akan memaparkan tentang tasawur daripada Islamic Education yang ada di Malaysia. Mungkin berikan nanti akses ke beliau supaya boleh share dari screen beliau ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya sapa dulu beliau dulu supaya agak lebih jelas. Assalamualaikum Dr. Syukri, apa kabar? Waalaikumsalam ya Bapak Prof. Misno. Ya, Dr. Abdul Rahman. ya. Jelas ya suara saya? Dengar, clear. Iya, clear. Alhamdulillah. Ya,
Mungkin izin saya bagi masa dalam 10 menit. Lepas itu mungkin Dr. Prof juga boleh dalam 10 sampai 15 menit. After that, we invite all students to discuss with us about the Islamic education or maybe contemporary issues in Islamic education, specifically in Indonesia and Malaysia. I think is a very important topic for us, yeah, as a master student or maybe a lecturer in Prodi in our Department of Islamic Education. Izin sebentar, Dr. Sukri ya. Ya, Baik, terima silakan, kasih. silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ini Kaprodinya ya, Ibu Dr. Lutfia, luar biasa sekali ya. Jadi mungkin untuk ini saya panggil teman-teman semuanya, walaupun sudah lebih tua dari saya gitu ya. Ini Prof. Hendra juga anggap aja kita teman lah gitu ya. Mohon maaf nih. Baik, saya memanggil teman karena yang saya hadapi ini saya anggap adalah student ya, master student, mahasiswa di program Pascasarjana ya, Magister Pendidikan Agama Islam. Baik, ada hal yang paling penting ketika kita berbicara tentang riset gitu ya, yang hal itu adalah terkait dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kenapa ya mahasiswa di level degree itu selalu harus menulis skripsi, di program sarjana harus menulis skripsi, di program magister harus menulis tesis, di program PhD atau doktoral harus menulis disertasi. Kenapa harus seperti itu ya? Nah, ketika ada yang bertanya dalam pikiran, apakah itu menjadi beban, apakah itu menjadi satu semacam kewajiban gitu ya? Maka jawabannya adalah guru-guru ataupun lecturer ataupun para dosen ketika akan mengukur ya bagaimana cara berpikir mahasiswa ya yang tentu saja menggunakan pola logis, kemudian sistematis dan empiris, itu selalunya yang mudah diukur itu adalah dengan tulisan ya, atau dengan ya bisa jurnal artikel, kemudian juga dengan skripsi, tesis dan disertasi. Kalau di luar Indonesia adanya adalah tesis master dan tesis PhD. Kalau degree itu biasanya sarjana itu biasanya skripsinya itu dia lebih ke proyek-proyek tertentu saja ya. Nah, dari sini kemudian kita paham ya teman-teman semuanya, ketika masih ada pertanyaan kenapa harus menulis tesis ya, jawabannya adalah untuk mengukur standar dari daya pikir, logikanya, kemudian sistematika cara berpikirnya, kemudian empirical studies-nya. Nah, itu cara mengukurnya yang paling gampang, yang mudah itu adalah dengan tulisan. Ya, tentu saja tulisan yang sifatnya itu adalah ilmiah. Ya, sifatnya itu ilmiah. Ya, nanti kalau umpamanya pendekatannya kemarin masih ingat ya, kalau paradigmanya positivisme atau positivistik itu adalah apa? Ilmiah. Kalau post-positivisme itu adalah alamiah. So is a very difference I think in the paradigm ya. Nah, dari jawaban ini kemudian saya ingin mengajak kepada mahasiswa semuanya jangan menjadikan tesis itu adalah suatu beban. Waduh, ya tesis, aduh bikin pusing nih sampai stres gitu ya. Belum lagi nih, ya baru masuk nih udah ngomongin tesis nih, udah ngomongin metode penelitian. Nah justru kalau menurut saya ini Pak Rektor dengan Direktur dan Prodi itu sudah betul bahwa sejak awal ya mahasiswa itu harus dikenalkan kepada riset metodologi. Ya, karena faktanya mereka juga sudah pernah menulis skripsi, ya kan? Nah, secara otomatis harusnya tinggal dikembangkan. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingatkan program magister, ya ini adalah level KKNI 8. Salah satu indikator KKNI level 8 itu adalah mengembangkan, to develop. Ya, mengembangkan dari apa? Dari pemikiran teori-teori yang sudah pernah dipelajari di level sarjana. Ya, nah tesis jangan dijadikan beban.
Demikian juga tugas-tugas yang ada sekarang. Makanya kalau saya masuk kelas itu biasanya, today we will study about, for example, Islamic education, and there is no article, there is no tugasan dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau saya masuk kelas biasanya welcome, selamat datang di subjek saya, di mata kuliah saya. Mata kuliah saya ini adalah mata kuliah yang paling gampang. Kenapa? Kita tidak ada tugas. Kita nggak perlu pakai macam-macam buat makalah gitu ya. Kita hanya punya I will give you challenge. Saya udah ngomong berapa kali nih kayaknya nih ya. Saya akan memberikan kepada kita semuanya sebuah challenge ya, sebuah tantangan yang akan menstimulus daya pikir Anda, kemudian juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada, kemudian memilih riset desainkah kalau kuantitatif, atau riset metodologi, atau riset method, atau riset approach gitu ya. Kemudian menganalisisnya sehingga menghasilkan satu kesimpulan yang anfa'uhum linnas ya, yang akan bermanfaat untuk manusia ya. Selalu kan ada kritik kampus ini adalah menara gading karena kurang membumi, kurang merakyat. Ya sebenarnya ya namanya juga kampus ya. Ya mungkin ada yang memang istilahnya tuh dia dalam level teoritis, ya ada yang dalam level misalnya praktis, ya menurut saya nggak ada masalah. Makanya saya yakin semuanya sudah sepakat, mau kuantitatif mau kualitatif, the more important is student can answer. Is if for example we have question, kenapa, why you choose quantitative or qualitative approach ya, atau metode ya. Jadi yang paling penting adalah mahasiswa terutama di level magister ini tahu dan bisa menjawab kenapa Anda memilih ya kuantitatif atau kualitatif, atau menggunakan yang tren sekarang adalah mixed method. Nah, ya dari kuantitatif, kualitatif, mixed method, ya sekarang juga berkembang namanya kalau di kualitatif itu virtual etnografi atau yang disebut dengan netnografi. Itu juga menjadi satu objek yang menurut saya itu interesting. Kenapa? Karena mahasiswa mungkin nggak perlu keluar rumah, ya cukup di dalam rumah, berselancar di dunia maya, masuk ke dalam sebuah komunitas atau mengumpulkan data-data base berdasarkan atau bersumber dari data-data yang sudah online, kemudian dianalisis dengan software tertentu, misalnya menggunakan Atlas TI, menggunakan mungkin NVivo dan lain sebagainya. Dia melahirkan sebuah grounded teori, sebuah teori dasar yang justru itu akan mengembangkan ya, yang mengembangkan dari ilmu pengetahuan ya. Nah, kemarin saya sudah cerita satu lagi terkait dengan dengan bagaimana sebenarnya metodologi itu digunakan, dan basicnya tentu saja kita harus kuasai. Kita sudah diskusi saya ingat 2 kali terkait dengan fundamental dan juga basic filosofi dari riset metodologi, metode penelitian ya. Dan nanti kita diskusi lah, kita harus banyak tanya nih ya, banyak tanya ya, banyak diskusi apa sih bedanya, kenapa harus milih, atau biasa kalau masuk kelas ini harusnya kita bisa tanya nih satu-satu nih gitu ya. Ini maksudnya yang mau ditanya yang mana nih gitu ya. Gitu. Jadi agar bukan hanya mendengarkan. Ya, ini sangat konvensional kalau menurut saya ini ya. Makanya pola seperti ini nanti harus we change our mindset. Kita harus merubah mindset kita. Kalau stadium general enak, kalau umpamanya online nggak ada yang ditanya gitu ya, cuman mendengarkan saja. Oke lah, kalau stadium general sih mungkin oke. Tapi kalau udah sampai ke visiting lecture, tapi tetap saja masih itu harus aktif, dinamis, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Ya harus seperti itu. Oke. Ya, balik lagi ke tadi.
Ya, saya ingin menceritakan kepada mahasiswa bahwa you are the master, ya, karena Anda itu adalah seorang master, maka cara berpikir Anda pun harus is a difference, ya, harus mampu untuk develop, membangun dari teori-teori yang sudah ada, ya, baik itu tadi pendekatannya kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, penting juga nih Pak Rektor dengan Bu Kaprodi nih, mungkin ada yang bertanya nih, bagaimana sih biar kuliah itu cepat selesai? Wah, gitu ya. Berdasarkan ini untuk teman-teman semuanya ya yang baru masuk ya, yang sudah berarti dengan selesaikan. Berdasarkan nomenklatur yang saya baca bahwa program magister itu boleh lulus setelah 1 tahun 8 bulan. Nah, 1 tahun 8 bulan maknanya adalah 1,5 tahun. Berarti dalam 3 semester itu harus dioptimalkan. Sehingga kalau di semester 1 sudah dapat metode penelitian, itu akan sangat bagus. Ya, semester 1 dapat metode penelitian, UTS-nya adalah membuat proposal, kemudian diperbaiki, kemudian UAS-nya adalah proposal tesis yang sudah final. Nah, semester 2 tinggal dikayakan dengan berbagai subjek atau mata kuliah yang diberikan. Nah, kalau bisa sambil berjalan, semester 3 itu sambil mengambil beberapa mata kuliah yang belum, kemudian bisa langsung riset. Nah, ini biasanya kebijakan, tapi ini kita berikan angin surga untuk mahasiswa agar biar, oh iya ternyata cepat loh, memang cepat gitu ya. Saya sendiri 1 tahun 9 bulan waktu itu. Ya, itu selesai dan memang diplot sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupanya adalah apa? Mulai dari tadi misalnya kalau saya biasanya S2 itu sudah tidak zaman lagi ketika ada UTS UAS itu dalam bentuk sebutkan, tuliskan gitu ya. Nah, itu ya mungkin untuk tugas harian kalau menurut saya. Tapi kalau saran saya UTS itu ya tadi buat artikel jurnal mungkin masih agak kasar, nanti terus diperbaiki, dipresentasikan, nanti UAS-nya itu adalah ya jurnal yang sudah ya minimal dapat LOE lah ya, dapat LOA-nya itu. Nah, ini bagus dari satu sisi. Tetapi memang tidak semua mahasiswa juga bisa menulis. Kemarin saya katakan juga jangan mengajarkan burung untuk berenang gitu ya. Oke, nah balik lagi ke tadi ya. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin lulus cepat gitu ya, tadi secepatnya adalah 1 tahun 8 bulan. Nanti tinggal nego-nego dengan Kaprodi, dengan direktur, dengan Pak Rektor nih gitu ya. Tapi saya yakin selama dia mata kuliahnya itu diambil, kemudian kemampuan dia itu bisa ya. Kalau kuantitatif minimal dia sudah lancar untuk SPSS-nya, minimal X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, X3 berpengaruh terhadap Y, X1, X2 dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Kemudian mungkin ada ada mediatornya, ada interveningnya, udah paham, bisa, udah lulus tuh untuk yang kuantitatif. Lebih bagus ya mungkin bisa sekarang nanti itu bisa menggunakan iViews misalnya. Kalau kualitatif berarti ya minimal dia bisa pakai tadi Atlas TI, kemudian kalau kampus menyediakan NVivo itu juga itu akan lebih bagus lagi, kemudian teori-teori tentang grounded theory, kemudian objek dengan digital community atau cyber community itu juga menjadi hal yang sangat menarik juga untuk dibahas. Jadi tadi tesis juga sama, jangan jadikan tesis itu sebagai beban. Tesis is our masterpiece. Ingat, ya. Kemarin masih ingat kan? Tesis yang baik adalah tesis yang dipublikasikan. Kayaknya Prof. Suwardi setuju nih, karena memang suka publikasi. Dalam hal ini saya satu visi dengan beliau gitu ya. Kebetulan saya menulis book chapter itu kayaknya udah lebih dari 30 gitu ya. Kemudian kemarin saya cerita di laptop saya udah sekitar 275 naskah buku, sekitar 150-an sudah diterbitkan. Jurnal juga nanti boleh lihat di Google Scholar saya dengan di ResearchGate-nya juga. Jadi menulis tesis itu adalah ibadah dan tesis kita itu adalah masterpiece kita. Ya, sehingga kemudian tuh jangan jangan sekali-kali menjadikan tesis itu beban. Kenapa? Tadi yang pertama adalah luruskan niatnya, yang kedua itu adalah bagaimana we are a master student, kita tuh bisa menikmati
yang menikmati proses sebagai mahasiswa. Ya, berbeda ya, mahasiswa S1 mungkin kayaknya dulu nulis skripsi kayak sekarang udah lupa juga tuh kayak gimana metodenya gitu ya. Kecuali yang baru lulus S1 kemudian langsung S2. Aduh, ini kualitasnya gimana analisisnya, triangulasi lagi. Triangulasinya udah benar sebenarnya tapi tidak tepat dalam menganalisisnya gitu ya. Atau mungkin masih pakai yang lama tuh, pakai balance scorecard atau mungkin pakai ya yang sudah ketinggalan zaman gitu ya. Plus juga nanti dari Prof. Sukri itu akan menyebutkan tentang bagaimana sebenarnya tasawur in Islamic education ya. Jadi world view sebenarnya itu ya. Jadi Islamic world view itu menjadi basic dasar dari tesis, dari jurnal, dari pemikiran, dari pembelajaran kita. Saya yakin sekali IAIM sebagai bagian dari Muhammadiyah juga basicnya itu sudah sangat jelas sekali gitu ya. Dan kita master, ingat ya pesan dari profesor saya, you are the Islamic master in Islamic education ya. Anda adalah calon master dalam bidang pendidikan Islam, membawa nama Islam. Jangan sampai Islamnya itu cuman KTP, cuman sholat, cuman ritual, pendidikannya nggak jauh berbeda. Gitu ya. Nah, tokoh-tokoh dari Islamic education, pendidikan Islam itu juga perlu dikembangkan nih. Saya berdoa mudah-mudahan dari IAIM ini muncul nih. Tapi udah banyak sih ya dokter-dokternya nih di bidang pendidikan Islam. Tentu saja nanti yang memiliki kekhasan dalam istilahnya itu bagaimana pendidikan Islam dalam konteks ya misalnya di Bima Sana tentu saja gitu ya. Nah, jadi ketika mahasiswa ingin lulus mungkin tepat waktu, maybe on time, or I think we can also before time. Ya, jadi kita bisa lulus sebelum waktunya. Maksudnya gimana? Mata kuliah sudah selesai semuanya. Ini kan dosennya bager ya, baik-baik ya, nilainya kayaknya jarang deh yang dapat C gitu, jarang ya. B juga kayaknya sedikit ya, rata-rata nilainya A gitu ya. Nah, mata kuliahnya udah selesai. Kemudian jangan lupa tadi setiap ini tips juga ketika menyelesaikan melaksanakan tugas, usahakan tugas itu mensupport dari tesis kita. Nah, ini juga penting ya agar apa nanti ketika sudah masuk ke tesis referensi kita sudah lengkap. Kumpulkan semua e-book. Jangan pernah berpikir, aduh Pak, keuangannya kurang nih beli buku. Ya hari gini masih ngomongin beli buku. Ya, e-book itu sudah luar biasa, and we know the first references is a journal article. Ya, ini walaupun ya boleh kalau kritik dikit ya boleh saja gitu. Artinya nanti kebijakan ini biasa ke Kaprodi nih, kebijakan kalau di kami itu selalunya mahasiswa wajib untuk mensitasi dosen. Ini ngajari burung terbang ini namanya. Jadi mahasiswa itu wajib, itu katanya salah satu syarat agar ilmunya itu bersambung sanatnya. Ya, jadi baik itu di jurnal ataupun di tesis, pokoknya wajib untuk mensitasi, mengutip karya dari dosen, terutama tadi dosen tetap atau dosen pembimbing dan sebagainya. Tadi, jadi challenge ya, artikel jurnal, proyek-proyek tertentu itu diusahakan itu mengarah kepada tesis yang akan kita tuliskan ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa fokus kepada apa? Minimal kita ukur ya sekarang nih SKS kalau di S2 itu rata-rata 36 untuk mata kuliahnya, kemudian 6 untuk tesisnya, 42 sampai 44, ada yang 45 atau 46. Jadi harus dihitung. Ya kalau namanya kampus memberikan kebebasan lebih dari yang mungkin yang biasanya itu ya 3 semester itu selesai. Bahkan ada juga yang di semester ketiga itu hanya 2 atau 3 mata kuliah. Ini memberikan kesempatan untuk bisa sambil mengerjakan. Kalau kami kebetulan di swasta, jadi ya diusahakan selama mahasiswa memang sudah mampu untuk melaksanakan atau untuk melakukan penelitian tesis, kemudian mata kuliah yang diambil itu sudah memenuhi syarat, ya silahkan di semester ketiga itu sudah mulai tuh bisa untuk menggarap tesisnya, sehingga 1 hari atau 1 bulan setelah semester 3 selesai keuangannya lancar ya, kemudian juga mata kuliahnya selesai semuanya, apalagi bagus, why not dia ujian tesis.
Ya, kenapa? Karena ujian tesis itu juga bukan akhir dari segalanya, tapi itu juga justru adalah awal dari sebuah pergulatan ilmiah. Apakah Anda layak untuk menjadi seorang master atau Anda hanya seorang jago kandang seperti yang kemarin itu ada, yang penting lulus gitu ya. Nah, saya ingatkan juga kalau di sini nggak ada sih, ini ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya tadi itu. Kuliah itu adalah bagian dari ibadah. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya innamal a'malu binniyat juga. Artinya apa? Kalau kita sekadar kuliah itu cari ijazah, di luar sana gampang. Ya 15 juta, 20 juta itu dapat ijazah, tapi bukan itu. Yang kita maksud itu adalah bagaimana ilmu itu kita pahami. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana epistemologi dari Islam dalam penelitian. Nanti tanya ke Bu Dr. Lutfiah nih ya, epistemologi misalnya nih kemuhammadiyahan itu seperti apa keilmuannya. Nah, kemarin kebetulan kami juga akreditasi yang ditanya itu adalah apa? Adalah visi keilmuan. Ya, yang selama ini kita tahu kan visi perguruan tinggi, visi fakultas, visi prodi. Ini ditanya visi keilmuannya. Jadi sangat teknikal sekali gitu ya. Nah, jadi visi keilmuan ini yang menjadi dasar bagi teman-teman semuanya itu untuk bisa mengembangkan different. Saya misalnya teman-teman semuanya kuliah di S2, PAI, IAIN ini berbeda mungkin dengan yang negeri, ya berbeda mungkin dengan kampus yang lain. Kenapa? Karena punya kekhasan. Kekhasannya yang ya kalau saya yang dibangun itu adalah Islamic worldview, ya, atau dalam bahasa Malaysia itu adalah tasawur Islam. Nah, udah lebih dari 20 menit kayaknya ya. Saya senang diskusi, bisa bertanya-tanya apa saja, dan juga tentang riset, tentang penelitian, tentang penulisan, kemudian tentang publikasi, termasuk juga hal-hal mendasar yang mahasiswa itu perlu pahami. Ya, terakhir dari saya dalam menikmati proses kuliah ini 3 saja tipsnya. Ya, yang pertama adalah masih ingat yang kemarin, luruskan niatnya, itu di surat Al-Bayyinah ayat ke-5 dengan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nikmati prosesnya. Ya, nikmati prosesnya bisa merujuk kepada Adzariyat 56 dan juga hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi terkait dengan proses dalam thalibul ilm, dalam kuliah sebagai sebuah ibadah, ya. Kemudian fokus kepada tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan tujuan tanpa waktu jangkanya. Tujuan jangka pendek adalah mungkin ya tidak mengurangi keikhlasan juga ketika kita ingin dapat ya MPD, MPD gitu ya, dapat MPD, mungkin gajinya naik, mungkin jadi dosen, jabatannya naik, is okay, no problem gitu ya. Tapi kemudian ada hal yang lebih penting, bahwasanya setelah kita dapatkan MPD itu apa gitu ya. Tentu saja cara berpikir kita, kemudian kemampuan kita dalam mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan dan juga lisan gitu. Kemudian juga manfaatnya itu akan lebih banyak, dan juga kita mengikuti ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Nah, kita lihat nih guru-guru kita nih ya, Prof. Hendra, Dr. Lutfiah itu semakin merunduk gitu ya, merunduk aja tapi nggak ngantuk gitu ya. Jadi tawadu gitu ya, bukan juga tawarna duit, bukan ya, tawadu ya. Jadi betul-betul ilmu itu seperti itu, apalagi kita membawa nama Islam. Jadi di sini membawa nama Muhammadiyah, tentu saja akan berbeda. Ya, luruskan niat, nikmati proses, dan fokus kepada tujuan. Tujuan kita adalah sesuai dengan panggilan 5 kali, hayya 'alal falah, ya. Al-falah fid dunya wal akhirah, ya. Kesejahteraan, kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Ini hal yang menurut saya penting dari segalanya, karena motivasi ya itu sering sekali kalau basicnya bukan din, bukan agama, itu sebentar. Banyak pelatihan-pelatihan untuk untuk semangat, untuk motivasi, tapi sebentar hilang lagi. Tapi kalau kita itu adalah pertama itu minallah, kemudian fillah,
kemudian lillah, insya Allah itu menjadi semangat spirit kita ila yaumil qiyamah. Nah, wallahu a'lam bishawab. We can discuss about Islamic education, Islamic research, and other subject. Dan saya berikan waktu sepenuhnya kepada Profesor Dr. Syukri Hanafi, kawan lama saya, inspirasi saya daripada Malaysia, dan kita juga bisa nanti diskusi dengan beliau ya terkait dengan seperti apa sih sebenarnya pendidikan Islam di Indonesia. Nanti mungkin yang ingin, saya pernah ke USM di Penang sana, di Pulau Penang, USM ya, di ISDEF, beliau sudah senior di sana itu ya, di ISDEF. Mungkin nanti bisa jalan-jalan lah IAM ke Penang besok sekalian, mampir dari Kuala Lumpur ke Penang itu naik kereta itu cepat juga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih penjelasan yang luar biasa Bapak Dr. Abdurrahman Misno. Memang kalau Pak, ini mungkin sekilas saja untuk pengetahuan awal teman-teman calon mahasiswa bahwa metodologi penelitian itu akan diberikan di semester 1, Pak Dokter. Betul. Sehingga memang dari awal termasuk kegiatan kita hari ini dan 4 minggu di bulan Juli ini sebagai wawasan awal kepada mahasiswa bahwa penting kita memiliki pengetahuan tentang metodologi penelitian yang khususnya di pendidikan Islam. Gitu. Lalu kemudian nanti di semester 2 itu Pak Dokter ada mata kuliah field study begitu yang terkait dengan metodologi tadi, sehingga mahasiswa tidak hanya paham secara teoritis akan tetapi juga bisa langsung menganalisis masalah-masalah yang ada di lapangan. Nanti semester 3 itu langsung seminar proposal tesis, Pak Dokter. Sip. Harapan kami memang teman-teman bisa selesai di semester 4, tepat waktu gitu. Jadi seminar proposal itu di semester 3 rancangan awal kami, Pak Dokter. Oke, luar biasa. Kita. Begitu, teman-teman tidak perlu khawatir karena tadi sesuai dengan arahan dari Pak Dokter Abdurrahman Misno bahwa kita bisa menyelesaikan dalam 1 tahun 8 bulan ya Pak Dokter? Ya, betul. Nah, tentu itu tergantung pada kemampuan sekaligus capaian akademik teman-teman sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Dr. Abdurrahman Misno. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Prof. Syukri. Tentu ini sebagai pengetahuan awal Pak Prof bahwa di sini banyak sekali calon mahasiswa magister yang join dalam kegiatan hari ini, sehingga mungkin bisa dibekali sejak awal bagaimana metodologi penelitian spesifikasi di Islamic Studies. Kepada Prof. Syukri Hanafi dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya kasihi Ibu moderator, Ibu Doktor ya. Maaf, saya baru kenal. Ibu Doktor, Ibu Doktor Lutfia daripada IAI Muhammadiyah Bima. Yang seterusnya kepada yang awal tadi ada sebagai pembuka bicara kita awal tadi kan, Prof. Ismail ya. Ya. betul. Prof. Ismail yang saya dan seterusnya kepada sahabat saya, sahabat baik saya, kawan lama saya, Dr. Abdurrahman Misno. Sebenarnya saya mohon maaf awal-awal lah
Hari ini secara spontan, secara mengejut. Sepatutnya Sabtu Hadapan. hadapan, Sabtu minggu hadapan. Tapi tak mengapa. Jadi insya-Allah hari ini atas ada kekosongan ruang yang ada pada ketika ini, saya cuma kongsikan sedikit pengetahuan saya, maklumat saya berkaitan dengan bagaimana kami saya hubungkan bagaimana kami lakukan penyelidikan di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ni, Center for Islamic Development Management University Sains Malaysia ni. Di bawah Universiti Sains Malaysia itu ada ISDEF itu, yang hanya di ISDEF ini dia hanya menawarkan pengajian untuk S2, S3. S1 tak ada, S2 dan S3 sahaja. Yang kami baru sahaja dalam seminggu yang lalu, baru sahaja pelajar-pelajar S2 submit, menyerahkan tesis mereka, disertasi mereka yang terakhir untuk di Viva dinilai, semua dah settle. Sekarang ni dalam proses pembaikan sebelum berakhir pada bulan Ogos nanti. Itu yang kami lakukan di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ini. Jadi untuk petang ini sebenarnya, bagi mengisi ruang yang ada ini, walaupun ini nampak kan? Yang saya Ya. share, ya boleh dilihat kan? Nampak, Prof. Baik. Islam. Ini bukan saya nak khususkan di Malaysia sangat. Boleh kita hubungkan tasawuf pendidikan Islam ni dengan penyelidikan, bidang penyelidikan, research yang kita lakukan ini. Saya yakin yang dilakukan di AIE Muhammadiyah ini boleh semuanya, saya yakin research yang berkaitan dengan Islam, research yang ada hubung kait dengan Islam. Jadi bila kita lakukan research yang berhubung kait dengan Islam, kalau kami di ISDEF USM ini, setiap pelajar yang mengambil S2, berdaftar untuk S2 dan S3, perlu memahami berkaitan dengan ilmu tasawur ini, ataupun worldview, ataupun dalam bahasa Indonesia biasanya disebut pandangan sarwa. Pandangan sarwa ada satu kursus yang perlu diambil oleh setiap pelajar S2, perlu dilepasi oleh pelajar S3, iaitu epistemologi dan tasawur Islam. Tadi Bapa Abdul Rahman ada sebut tadi, epistemologi dan tasawur Islam. Itu yang perlu difahami oleh setiap penyelidik, researchers. Semuanya kena faham apa kita punya tasawur kita, apa yang kita punya epistemologi dan tasawur yang menjadi dasar kepada penyelidikan kita. Jadi walaupun hari ini, petang ni, saya berbincang berkaitan dengan tasawur pendidikan ini, tapi saya tak berhasrat untuk membincang secara keseluruhannya. Mungkin saya banyak nak memfokuskan kepada penelitian ataupun fokus kepada tasawur, kepada research itu ataupun penyelidikan yang kita lakukan itu. Kenapa saya nyatakan terutamanya dalam kita melakukan penyelidikan penelitian yang berkaitan dengan Islam ini, terutamanya kepentingannya ia sebagai asas ataupun tapak dasar kepada penyelidikan yang kita lakukan itu. Bagi membezakan antara penyelidikan kita orang Islam yang mengkaji perkara-perkara yang berkaitan Islam. Kita umat Islam, terutamanya di Indonesia lagi ramai umat Islam berbanding di Malaysia. Kita umat Islam, orang Islam, kita mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. Bila kita mengkaji perkara yang berkaitan dengan Islam, disitulah perlunya ada tasawurnya.
kita perlu berasaskan kepada falsafah penyelidikan. Falsafah pendidikan, pendidikan sama aja. Falsafah, ada falsafahnya, ada tasawurnya, yaitu kalau dalam penyelidikan Islam, di perkara yang berkaitan Islam menggunakan kaedah penyelidikan Islam. Itu yang kami cuba lakukan sekarang ini untuk semua, untuk pengetahuan Bapak Ibu semua yang diterapkan di ISDAF ini. Kami cuba memberi kefahaman kepada setiap pelajar S2, S3 supaya mereka faham. Mereka faham bila mereka mengkaji tentang Islam, mereka perlu mengutamakan kaedah penyelidikan Islam. Tapi yang masalahnya sekarang, belum ada secara khusus orang-orang Islam yang mereka menggunakan kaedah Islam itu. Walaupun kaedah Islam itu sudah ada dalam usul fiqh. Dalam usul fiqh, kalau kita melihat daripada ilmu usul fiqh itu, daripada ilmu mantik itu, sebenarnya sudah ada daripada situ kaedah-kaedah pendidikan Islam. Dalam ilmu tafsir juga salah satu daripada kaedah-kaedah pendidikan. Jadi yang kami memberi kefahaman kepada pelajar, perlu kita menggunakan kaedah penyelidikan Islam untuk mengkaji perkara-perkara yang berkaitan Islam. Itu tasawur yang mencorak pemikiran para pelajar kami di ISDAF USM ini. Menggunakan kaedah Islam untuk mengkaji perkara yang berkaitan Islam. Maksudnya, masa kini, buat masa kini, saya yakin masa kini kebanyakan daripada kita lah, termasuk saya juga, kita banyak menggunakan kaedah-kaedah yang dipelopori, yang dihasilkan oleh pihak Barat. Walaupun dari segi hukumnya mungkin dia tak bawa kepada sehinggakan berdosa begitu. Tak sampai begitu. Cuma mungkin ada beberapa kaedah dengan Islam. Dalam Islam sudah ada. Itu yang kami cuba membina kaedah analisis yang secara Islam, reka bentuk kajian ataupun research, kerangka konsep kajian itu yang secara Islam. Itu antara perkara yang dilakukan di ISDAF ini. Walaupun peringkat awal dan banyak penentangannya, bila ada perbentangan berkaitan dengan penyelidikan yang berkaitan dengan Islam ini, pasti ada pihak-pihak yang tidak senang, yang merasakan ISDAF ini cuba nak melakukan perkara yang berlawan arus dengan apa yang telah dilakukan. Itu terutamanya yang kami perjuangkan bila banyak dalam kalangan pelajar kami S2, S3 ni yang mengkaji Islam daripada sumber-sumber Islam, epistemologi Islam. Prof, itu materinya ndak gerak, Prof? Ya, saya belum gerak lagi. Ya, Prof. Sekejap lagi saya gerakkan. Ini Bapak tak sabar mau menunggu geraknya ya. Sekejap lagi saya gerakkan. Oke, lanjut. Itu sebagai pengenalan. Sebab hari ini yang saya perlu pengenalan yang agak lanjut begitu, sebab secara spontan tadi, jadi saya ambil satu materi yang pernah saya kongsi dengan pelajar saya di sinilah, iaitu tasawuf pendidikan Islam ini. Jadi saya nak hubungkan, nak memberi faham kalau kedudukan kami di ISDAF, di USM ini sebagai subjek utama yang wajib lulus epistemologi dan tasawuf Islam tu, yang wajib lulus sebelum seseorang pelajar itu boleh melakukan penyelidikan selanjutnya. Mereka apa itu tasawuf Islam, dan mereka kena faham kenapa perlu dilakukan kajian berdasarkan
tasawur, menggunakan tasawur Islam ini. Walaupun kita buat apa juga kajian, tapi berasaskan kepada tasawur Islam ini, kita tak mahu seboleh-bolehnya kita tak mahu menggunakan kaedah-kaedah yang dipelopori oleh Barat ataupun kaedah-kaedah lazim, sebab dia lebih memperkuatkan kaedah-kaedah yang telah dipelopori oleh pihak-pihak Barat terutamanya. Jadi kita nak tonjolkan kaedah-kaedah yang telah diperkenalkan, yang telah terdapat wujud di dalam Islam ini. Cuma mungkin kita tak sedar itu sebenarnya salah satu daripada kaedah. Pengumpulan datanya ada, penganalisisannya ada, semuanya sudah mencakupi, sudah lengkap di dalam Islam ini. Sebenarnya isi pengenalan perbincangan ini agak banyaklah, tapi saya tak berhasrat. Ya Pak Dr. Abdul Rahman dan Ibu Dr. Moderator dan semua yang lain, mungkin saya tak berhasrat untuk nak membincangkan keseluruhannya. 1, 2, 3 ini mungkin saya bagi pengenalan secara ringkas untuk perkara pertama hingga ketiga itu, sebab dia banyak menyentuh tentang pendidikan. Saya perkenalkan sedikit apa yang berlaku di Malaysia, dan yang pentingnya ialah kepentingan pembangunan pendidikan Islam yang beracuankan tasawuf Islam itu. Bila di sini pendidikan termasuklah dengan penyelidikan yang kita lakukan itu. Penyelidikan ataupun research yang kita lakukan itu. Yang Bapak Abdul Rahman sebut tadi, yang penting, yang terbaiknya ialah tesis yang siap, yang dapat submit. Kalau saya pun begitu, saya bagi tahu kepada pelajar, tesis yang baik adalah tesis yang siap. Tapi tak siap. Tak siap, itu tetap tak baik. Tak boleh dinilai sebab tak siap. Tesis yang terbaiknya ialah yang siap. Tesis yang baik adalah yang siap. Ini antara isi perbincangannya hari ini. Itu saya setuju dengan Bapak Dr. Abdul Rahman tadi. Ini baik. Sebagai pengenalannya, perkara yang saya nak bincangkan ini berkaitan dengan tasawur secara ringkas saja, pendidikan Islam dan tasawur pembangunan pendidikan Islam. Sebenarnya ini juga sebahagian daripada research yang pernah kami lakukan untuk membongkar, melihat apa sebenarnya tasawur pendidikan di Malaysia ini. Sebab dibuat perkara ini diminta oleh satu pihak di bawah Kementerian Pendidikan melihat kembali sudah banyak kaedah itu dan ini, tapi dari segi hasilnya nampak masih lagi kurang perubahannya, masih di tahap yang tercapai apa yang dimahukan. Itu yang diminta dilakukan kajian ini sebenarnya. Dan bila diminta kami lakukan, kami lihat kepada perkara yang paling utama itulah, iaitu tasawurnya itu. Jadi maksud tasawur, bila disebut tasawur, epistemologi ataupun pandangan sarwa ini, pandangan hidup ini, maksud tasawur Islam itu pandangan hidup. Maksudnya tentang pandangan hidup tentang kebenaran, pandangan tentang kebenaran, kenyataan, dunia, masa, sejarah, takdir. Ini yang diperkenalkan, yang disebut pengertian yang dikemukakan oleh Faruqi. Semuanya berpaksikan kepada kalimah tauhid. Kita tak boleh beranjak daripada kalimah tauhid. Nasyhadu an la ilaha illallah wa tetap itu paksi kepada kehidupan kita. Termasuk dalam pendidikan, termasuk dalam penyelidikan, semuanya begitu. Dan secara lebih jelas lagi, perkara yang dimukakan oleh Prof. Harun Din, Allahyarham Harun Din, daripada UKM dulu, Harun Din ini, beliau menyatakan yang tasawur Islam itu, dia satu pengertian yang komprehensif, yang hakiki tentang Islam. Tujuan dia kita nak memperjelaskan
secara keseluruhannya prinsip asas Islam secara benar, secara menyeluruh sehingga menjadi asas kepada pandangan hidup dan bersebati dalam diri seseorang. Bila kita buat research itu, kita lakukan satu-satu research itu, kita perlu faham, kita perlu jelaskan secara keseluruhan berkaitan dengan kebenaran Islam itu. Dan kita Islam yang sebenar itu, supaya dapatannya nanti benar dan selari dengan apa yang dinyatakan oleh Islam. Dan ini hanya beberapa makna dari sudut perkataan dalam bahasa Arab. Saya ingat saya tak perlu detailkan itu. Kita cuma faham tasawur dari segi sudut makna yang secara umumnya sahaja. Dan sebenarnya dalam kajian tasawur ini juga, kalau dibuat sorotannya, literature review-nya, dia banyak pihak yang mengkaji berkaitan dengan tasawuf Islam ini. Ini daripada kajian saya dulu. Sebab saya dulu S3 saya berkaitan dengan tasawur pembangunan Islam dalam Al-Quran, kajian tafsir Maudhu'i. Itu kajian saya. Kajian saya saya bukan orang kuantitatif, saya lebih untuk analisis pengumpulan data reka bentuk menggunakan kaedah tematik itu. Kaedah tematik itu yang cuba diperkenalkan. Alhamdulillah buat masa kini sudah ramai yang cuba menggunakan kaedah tematik walaupun bukan mengkaji Al-Quran. Asalkan dia mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Islam dan dokumen itu bertema, mereka cuba menggunakan kaedah tematik itu. Dan ini antara kepelbagaian definisi tasawur yang pernah dikemukakan oleh Syed Qutb, Maududi, Faruqi yang tadi ini. Kebanyakannya semuanya paksinya balik kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kalimah tauhid. Jadi bila kita sebagai researcher itu, kita sebagai orang yang membuat kajian itu dalam diri kita, berpaksikan kepada kalimah tauhid. Bila paksikan kalimah tauhid, terutamanya bagi contoh bila dalam penyelidikan yang ada yang dia lakukan kuesioner soal selidik kan, tapi dia tipu. Dia bukan pergi, bukan edarkan, tapi dia duduk di bawah pokok, dia isi sendiri. Dia penuhkan sendiri, dia tak beramanah. Itu kalau tidak ada perkara ini, kita seorang pendidik Islam, kalau kita hanya mengatakan kita berpaksikan kepada kalimah tauhid, dan bagi orang yang benar-benar dia hanya sebut tapi dia tidak beramal dengan perkara itu, tasawurnya tak betul. Jadi itu yang dilakukan, dia tak merasakan apa yang dilakukan oleh beliau itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia isi mengikut kemahuannya. Nanti bila dapatannya nanti dia daripada situ sudah berlakunya penipuan, terutamanya di dalam penyelidikan ini. Itu yang ditekankan bila perlu adanya tasawur ini. Ataupun dia tak pernah melihat pun kepada dokumen. Contoh macam saya melihat buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Misno, satu buku. Contohlah, dalam buku tu Bapak Dr. Abdul Rahman Misno ada merujuk kepada satu rujukan. Dan rujukan itu saya sukar untuk dapatkan. Jadi kalau paling kurang bila saya orang yang beramanah, saya tak nyatakan, saya perlu nyatakan sebagaimana yang dinukilkan, yang pernah dijelaskan, dinukilkan oleh Dr. Abdul Rahman Misno daripada karya sekian-sekian. Itu yang sepatut dilakukan. Tapi kalau bagi orang yang tasawurnya kurang kuat, tasawur pendidikannya, dia terus menyatakan buku yang dirujuk oleh Bapak Abdul Rahman Misno tadi, saya tak nyatakan itu yang saya ambil daripada Bapak Abdul Rahman, tapi saya nyatakan seperti saya sendiri yang lihat kepada kajian
kalau tak ditekankan oleh, terutamanya kalau kami di USM ni, pelajar yang muda-muda itu kadang-kadang dilakukan perkara yang seumpama dengan itu. Nanti dapatannya walaupun nampak hebat, dari segi cara penghasilan pendidikan yang dilakukan itu tidak ada amanah, jadi pendidikan yang kita lakukan itu tak menjadi ibadah. Jadi Bapak Abdul Rahman ada tekankan berkali-kali supaya pendidikan research yang kita lakukan itu biarlah mendapat menghasilkan satu ilmu yang bermanfaat kepada ummah, dan pada masa yang sama dia menjadi ibadah kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai dakwah juga. Jadi kalau dari tasawur tadi tidak betul dan kita melakukan perkara-perkara yang tak betul dalam pendidikannya, jadi itu boleh menjejaskan apa yang dikatakan pendidikan sebagai ibadah tadi. Hubungan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sama manusia. Begitu juga dengan pemikir-pemikir yang lain yang mereka membincangkan tentang ini, yang membincangkan tasawuf secara umumnya. Begitu juga dengan Az-Zin, apalagi Syekh Nakib Al-Atas menyatakan terutamanya tasawuf Islam itu pandangan Islam tentang realiti dan kebenaran. Kita buat research untuk mencari kebenaran, bukan untuk penipuan. Yang mana benar kita katakan benar, yang tak benar kita tetap menyatakan perkara itu tak benar. Haruddin dan berapa lagi menyatakan tasawuf Islam itu satu pengertian yang komprehensif dan hakiki yang sebenar mengenai Islam, nak menjelaskan keseluruhan yang berkaitan dengan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam ini, sebelum kita masuk dengan mendalam, kita faham dulu secara ringkas. Tadi kita sudah dalam pendidikan salah satu daripada pendidikan juga. Fathiyakan, Azyu Mazdi Azra, ini Indonesia kan? Ini orang hebat-hebat di Indonesia ini. Yang ini antara tokoh-tokoh yang banyak menulis tentang pendidikan Islam ini, Islamic education ini. Bila disebut pendidikan Islam ini, dia sebenarnya kita perlu faham dalam konteks yang lebih luas. Nak membina individu, personal itu, nak membina masyarakat, berpaksikan kepada Islam. Kalau dalam konteks pendidikan tadi, kita nak membina ilmu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ilmu yang kita bina itu berdasarkan kepada kaedah dan asasnya tasawur itu, bermula daripada tasawur itu dan kaedah yang kita guna dalam pendidikan itu, dalam riset itu juga, semuanya selari dengan Islam. Kita menggunakan Islamic education itu nak membina individu, masyarakat berdasarkan kefahaman Islam. Itu yang sempurna, bukan bercampur dengan unsur-unsur lain. Bermaksud daripada Fathiyakan ni bercampur dengan unsur-unsur lain itu yang berbentuk akomodatif modifikasi dengan sifat eclectism metodologi. Ada orang Islam dia ambil yang dibuat oleh Barat, dia buang mana-mana yang tak sesuai, dia masukkan unsur-unsur Islam supaya nampak roh Islam. Kadang dibuat begitu. Padahal dalam Islam ada kaedahnya. Begitu juga Prof. Azyu Mazdi Azra, pendidikan Islam ni dia proses nak membentuk individu berdasarkan ajaran Islam sebagaimana yang terkandung dalam dalil nakli, dalil akli dan akli itu Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Begitu juga yang pernah dikemukakan oleh Prof. Ghazali Darussalam, pendidikan Islam, segala bentuk epistemologi Islam ni Al-Quran dan hadis. Semuanya hampir sama lah. Abdullah Ishaq juga Prof di Malaysia ini, pendidikan Islam, proses bagi kita melatih, mendidik akal jasmani, rohani dan nilai masyarakat serta akhlak manusia berasaskan nilai-nilai Islam. Juga bersumberkan epistemologi Islam ini. Jadi semuanya nampak selari sahaja mereka dalam mendefinisikan Islamic education itu.
Jadi maknanya keseluruhannya pendidikan Islam proses menyampaikan ilmu kepada seseorang dalam usaha nak membentuk pribadi dan sasiah kehidupan seharian yang berlandaskan ajaran Islam. Kedudukan kita dalam sebagai researchers ini, dalam penyelidikan ini, apa yang kita lakukan? Kita sebenarnya dah melakukan, berada di dalam satu landasan proses sedang menyampaikan ilmu. Kita sedang membina, membuat yang kita temui dan kita nak menyelesaikan problem of statement itu berdasarkan kepada ilmu-ilmu Islam, kaedah-kaedah Islam, dan ilmu yang dihasilkan itu kita nak sampaikan kepada umat Islam dalam membentuk pribadi dan sasiah mereka, terutamanya dalam kehidupan seharian yang berlandaskan kepada Islam. Kalau di ISDEF ini, kajian berkaitan dengan wakaf, kajian berkaitan dengan zakat, kajian berkaitan dengan Islamic Economic perbankan, itu dia banyak ke arah itu. Tapi saya ni lebih tertumpu kepada falsafah inilah, tasawur ini. Baik, seterusnya, yang tasawur pendidikan Islam ini bila digabungkan, difahami makna tasawur dan makna pendidikan Islam tadi, kalau di Malaysia, ini yang sebenarnya yang kebangsaan, falsafah pendidikan di Malaysia ini, kalau kita lihat yang saya bergaris itu, dia ada berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dia ada letak dia punya statement itu, pernyataan itu dalam falsafah itu. Maknanya dari segi tasawurnya adalah dia minta supaya pendidikan apa jua yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia ini mestilah berasaskan kepada tasawur Islam ini. Begitu juga dalam falsafah-falsafah pendidikan kebangsaan, memang daripada sejak diperkenalkan, dia sebagai panduan nak memajukan sistem pendidikan. Kalau dalam konteks Malaysia lah, terutamanya dalam aspek pendidikan Islam, dia sebagai kompas harapan negara nak menentukan matlamat di Malaysia pun ada. Jadi nak memastikan matlamat pendidikan Islam itu tercapai. Tercapai, bukan sekadar diajarkan, tapi nak melihat perubahan yang berlaku dalam masyarakat itu. Yang pertama sekali, yang memasukkan perkara ini dalam falsafah laporan Lazak pada peringkat awal dulu, sudah lama, tahun 1961. Sudah dimasukkan perkara ini dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini. Ini kemudiannya, pembangunan pendidikan Islam di Malaysia ni sejarahnya panjang. Dia berlaku sebelum negara merdeka lagi. Saya ingat ini saya tak akan bincang untuk hari ini. Untuk secara detail, mungkin saya hanya review begitu sahaja. Dia bermula memang satu proses yang lama sejak tahun 1957, itu pendidikan Islamnya. Sehingga ke hari ini, masih lagi dijadikan yang wajib di peringkat sekolah rendah, menengah, dan sehingga ke universitas peringkat tinggi lah, diwajibkan. Ini usaha-usaha yang dilakukan di Malaysia dalam pembangunan pendidikan Islam di Malaysia ini. Yang dilakukan memang panjang, dia punya usaha yang dilakukan itu. Yang saya nak tekankan sebenarnya di segi tasawurnya, falsafahnya ini nak membina individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal, yang membawa kepada individu yang beriman. Ini falsafah pendidikan Islam. Berakhlak, bertakwa, beramal soleh, dan membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu. Walaupun dari segi falsafah pendidikannya bagus, kan, dikemukakan dalam persidangan negara-negara Islam di Mekah tahun 1974, cuma dia masih lagi dari segi pencapaiannya lah,
mencapai apa yang dikehendaki sepenuhnya. Walaupun sudah ada dari segi pencapaiannya, tapi masih belum sepenuhnya mencapai apa yang diharapkan ini. Dan penerapan unsur-unsur akidah terutamanya dalam falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan Islam ini memang jelas sebagaimana saya nyatakan tadi, ada kepercayaan, ada kepatuhan kepada Tuhan, dan kepentingannya tadi sudah saya nyatakan di awal tadi ini, kenapa kita perlu sebagai orang Islam perlu bermula, perlu sentiasa berpegang dengan akidah kita, perlu sentiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di Malaysia apabila falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam ni benar-benar dijadikan tasawur ke dalam pembangunan pendidikan Islam itu, jadi proses pendidikan Islam dapat dijangka dapat membentuk para pelajar lidik, researchers yang memiliki akhlak yang unggul, yang terbaik, dengan hasrat untuk mencapai kesejahteraan, keamanan dalam kehidupan seterusnya dalam sebuah negara. Saya yakin di Malaysia pun hasratnya sama, kita serumpun hasratnya sama, nak mencapai perkara yang hampir sama, insya-Allah. Yang pentingnya di sini ialah keperluan yang dalam membangun pendidikan Islam itu berdasarkan tasawur itu. Itu yang pentingnya. Saya nak jelaskan yang ni. Pembangunan pendidikan Islam yang beracuankan kepada tasawur Islam itu. Yang pertamanya, ini mungkin saya ambil masa sikit di sini. Sebelum ini yang terakhirlah sebenarnya. Kenapa sebenarnya bila yang ni yang saya jelaskan di awal tadi, yang bapa apa yang minta yang bila disebut daripada kajian yang kami lakukan yang perlu kita berasaskan, berpaksikan kepada tasawur Islam itu bila disedari dalam tasawur development yang lazim. Lazim ni digunakan untuk bahasa yang lebih lembut kepada yang barat. Tasawur mereka itu terbina daripada epistemologi, tasawur, iadat epistemologi dan tasawurnya yang lazim, iaitu sains sosial lazim. Sebab ISDEF ni di bawah fakultas sains sosial. ISDEF dia lain, di bawah fakulti sains sosial. Cuma kami bercerai, kami minta berpisah dengan fakultas sains sosial sebab kami nak melakukan kajian yang berkaitan dengan Islam. Hampir 14 tahun dilakukan perjuangan itu nak memisahkan daripada sains sosial lazim ini. Sebab akhirnya dalam bermula daripada tahun 2018, alhamdulillah dapat berpisah dan ISDEF itu sekarang berdiri dengan sendirinya. Disedari yang sains dan epistemologi dan tasawur kepada pembangunan lazim itu adalah sains sosial lazim. Masalahnya, apa yang masalah pada sains sosial lazim ini? Terutamanya dari segi sumbernya. Mereka hanya berdasarkan kepada hujah-hujah akal dan rasional semata-mata. Hujah-hujah akal dan rasional semata-mata. Contohnya seperti yakni mereka menggunakan pemikiran pengasas falsafah sains sosial lazim, pemikiran Aristotle, seperti itulah contoh-contohnya. Bila sumbernya berasaskan kepada hujah-hujah akal dan rasional semata-mata, macam ada satu pandangan, mungkin selepas pada ni ada pandangan tu, lebih kepada begini, selagi mana memajukan dirinya. Contoh ada begitu. Dia menggunakan akal. Selagi dia berpegang dengan Islam, selagi itulah seseorang manusia itu dapat maju daripada bidang yang diceburi. Wal'iyyazubillah. Bila ada pandangan-pandangan sebegitu, itu berdasarkan kepada apa? Hujah akal. Hujah akal. Yang
kalau dari segi berasaskan kepada akal, kekayaan itu dilihat kepada banyaknya jumlah harta benda yang kita miliki. Tetapi di dalam Islam, kekayaan itu dari segi banyaknya harta benda itu dia tak dilihat dari segi kuantiti, tapi dilihat dari segi barakah. Contohnya begitulah yang berbeza dengan Islamnya. Kaedahnya, masalah yang keduanya dari segi kaedah, teknik-teknik sains, scientific, empirical. Minta maaf lah, ini yang kami buat kajian ni, empirical. Sosial lazim, ketika kami bersama dengan sains sosial dahulu, bila kajian yang dilakukan, mereka nak dalam bentuk fakta. Kalau kajian kualitatif daripada Al-Quran dan hadis ini, bagi mereka tak boleh lulus. Sebab dia tak dapat dibuktikan dalam bentuk berapa peratus, berapa skala Likert-nya dan sebagainya. Itu yang dimahukan dalam sains sosial lazim. Dia nak buktikan dalam bentuk yang sebegitu. Tapi dalam Islam, tak semuanya perkara yang boleh dibuktikan begitu. Yang kita tak boleh bukti dengan dalil-dalil akli. Yang mereka mahu berdasarkan dalil akal, rasional, ilmu-ilmu daruri. Mereka nak fakta yang boleh dilihat, diamati. Itu yang menyebabkan perlunya ada yang bila kita berbezanya tasawur, perkara ini juga turut berbeza dari segi perkara-perkara yang tak boleh dipersoalkan. Rukun Islam tak boleh dipersoalkan, rukun iman tak boleh dipersoalkan, macam pandangan tadi. Anti-teologi, akidah juga tak boleh dipersoalkan, macam Marxism mengatakan selagi manusia, yang ni yang saya katakan tadi, masih bertunjangkan kepada tauhid, mengamalkan ajaran agama, selama itu jiwa manusia tertindas, menderita, alam sudah wujud, tiada siapa pun yang menciptanya. Itu pandangan mereka, pandangan Marxism. Jadi kita sebagai orang Islam, apakah dalam kita melakukan penyelidikan, begitu juga dalam pendidikan kita, kita nak berpegang kepada pandangan-pandangan yang sebegini. Sudah tentu tidak. Bila kita berpegangkan kepada begini, dia boleh menjejaskan akidah kita. Dan perkara lagi, dia lebih kepada sifat bebas nilai, value free. Terutamanya, banyaknya inilah satire dan sebagainya. Pandangan satire yang saya katakan tadi ialah Tuhan tak wujud. Manusia terjerumus untuk menjadi bebas. Tak ada balasan bagi kebebasan manusia. Kecuali manusia tak bebas untuk menghapuskan bebasnya. Jadi dia kata selagi mana kita tak bebas, maknanya rugi. Tuhan tu tak wujud sebenarnya. Dan tak dinafikan, ada orang-orang Islam yang sudah pun mereka terperangkap dan mereka terikut-ikut dengan pandangan-pandangan yang sebegini. Yang tu yang saya katakan tadi, pentingnya ada tasawur itu. Dalam apa jua aspek kehidupan kita, pendidikan-kah, pembangunan-kah, dalam kehidupan-kah, semuanya perlu berpaksikan kepada tasawur yang sama. Andaiannya, struktur ekonomi menentukan superstruktur. Ekonomi yang menentukan kemajuan agama. Ekonomi yang menentukan kalau yang dari segi sains sosialnya beginilah. Tapi dalam Islamnya tak sebegitu. Kemahuan manusia tidak terhad. Sumber alam yang terhad. Dia kata sebenarnya kemahuan manusia yang tak terhad. Manusia ni dia punya kemahuan dia terlalu luas. Tapi sumber alam yang terhad. Untuk membangun masyarakat tradisi mesti dihapuskan. Seperti tadilah, berpegang kepada pegangan agama dianggap sebagai masyarakat tradisi bagi mereka. Itu andaian yang ada pada dalam sains sosial lazim. Begitu juga masalah kaedah pembangunan barat, kaedah mutlak pembangunan. Kalau dalam bidang pembangunan lah. Bagi mereka, segala-galanya yang dilakukan oleh barat itu yang terbaik. Pembangunan adalah matlamat akhir kehidupan manusia.
memperjuangkan kejayaan kebahagiaan di dunia semata-mata, tapi kita tak. Kita bukan sekadar untuk mendapat keuntungan pendidikan yang sebagaimana Pak Abdul Rahman nyatakan tadi, yang katakan sebagai ibadah. Matlamat kita akhirnya kita nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itu, moga-moga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga hasil sumbangan kita. Walaupun tak seberapa, tapi mungkin itu bermanfaat kepada masyarakat hasil pendidikan kita itu. InsyaAllah Allah jadikan, Allah letakkan itu sebagai penyebab kita dimasukkan ke dalam syurga nanti, insyaAllah. Jadi dalam secara ringkasnya, sorotan kepada yang tasawur, yang lazim, yang barat tadi, yang kenapa yang kita kena berpaksikan, beracuankan kepada tasawuf Islam tadi, kalau dilihatnya asal usulnya dalam sains sosial lazim itu falsafah mereka ialah neoklasikal, falsafah radikal yang yang mereka akhirnya melahirkan sistem dipanggil melahirkan kapitalisme ini. Ini yang dilakukan yang daripada hasil sorotan. Ini yang saya kata daripada kajian itu, hasil sorotan. Sebelum kita nak memutuskan, kita nak buat satu keputusan, kita lihat dulu bagaimana mereka ini melahirkan, membentuk worldview mereka. Beginilah asal sebenarnya. Ibunya, pokok pangkalnya ialah falsafah neoklasikal, falsafah radikal. Akhirnya matlamat mereka adalah sama, bertunjangkan kepada perkara yang sama. Jadi kalau dari segi epistemologinya, dalam sains sosial lazim tadi, falsafah mereka neoklasikal, teori-teori pembangunan lazim, menggunakan teori pembangunan, peagihan dengan pentubuhan strukturalis. Ini saya tak huraikan secara detail lah. Cuma nak menonjolkan inilah sebenarnya di sebalik worldview yang selain daripada Islam itu kebanyakannya begini. Terutamanya dalam sains sosial lah. Sains sosial itu. Tetapi kalau di dalam pendidikan Islam ini, tadi dah pun sebenarnya dah dijelaskan di peringkat awal tadi, kita memiliki epistemologi tasawur yang berbeza dengan yang lazim tadi. Epistemologi Islam kita yang asas sekali lah sumbernya Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini yang asas. Di bawah-bawah itu ada lagi lah yang asasnya. Epistemologinya, teori kepada ilmu pengetahuan. Al-ilmu itu membentuk tasawur kita. Begitu juga dalam penyelidikan kita, bidang kita, sumber kita dalam Islam sama. Kita nak membangun pendidikan Islam kah, penyelidikan Islam kah, ekonomi Islam kah, semuanya kita berasaskan kepada epistemologi dan tasawur yang sama. Cuma kita sesuaikan dengan konteks pendidikan yang kita lakukan itu. Kalau dalam pendidikan Islam ini asasnya tauhid, dari tauhid itu membina satu gugusan keyakinan kita, melahirkan pemikiran yang arkiteknik, ada visi realiti tentang kebenaran dan tak berganjak. Bila kita ada tauhid tadi, kita tak terperangkap dengan pemikiran-pemikiran yang seperti tadi. Seperti Tuhan tak wujud, manusia sebenarnya perlu bebas, tak terikat dengan apa-apa. Selagi mana manusia terikat dengan agama, manusia mundur, kita tak perangkap. Selagi mana kita kan pelajar yang bertakwa, melahirkan penyelidik yang bertakwa. Nak jadikan ibadah tadi, mesti melahirkan penyelidik yang bertakwa, mesti berasaskan kepada tauhid ini, akidah ini. Itu tasawur kita.
Nah, walaupun bidang pendidikan kita berbeza, tapi selagi mana kita mengkaji berkaitan dengan Islam dan orang Islam, epistemologi kita, tasawur kita tetap sama. Ini elemen-elemen asas dalam tasawuf Islam memang tak sama, tetap sama, iaitu Allah sebagai pencipta, hablum minallah, hablum minan nas itu, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, alam semesta sebagai makhluk. Ini sama. Allah pencipta kita, penentu rezeki kita, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang kita berbeza hanya di segi kedudukan, tapi di sudut pandang Allah Subhanahu wa taala segi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan struktur tasawuf Islam itu berasaskan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu yang saya katakan tadi, dalam pendidikan, ilmu teknologinya, ekonominya, politiknya, hukumnya, dia tetap berputar, berkisar. Dia tak akan lari daripada beriman kepada Allah, yakni kepada ketauhidan itu, lafaz tauhid itu. Kita faham makna manusia, makna ilmu, makna kehidupan ini, dunia ini sebagai tempat kita mencari pahala untuk dibawa berkawan untuk dibawa ke akhirat, dan juga makna akhlak. Dia tak lari daripada perkara-perkara ini. Tasawurnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau nak di Oke, Prof, dalam 2 menit lagi. ya sudah ini sudah di penghujungnya. Dah jadi makin panjang kan. Ini di penghujungnya. Ini hanya contoh-contoh. Contoh-contoh. Kalau kita Waktu Malaysia sama dengan waktu Bima, Prof. Abdul Misno. Waktu Malaysia sekarang jam 5.50. Sama, Prof. Sama dengan waktu Indonesia. Waktu Nusa Tenggara Barat. Sama ya. Oh, sama. Bogor 16.50. Oke, yang terakhirnya kepentingannya dalam pendidikan Islam ini, dalam pendidikan acuan asas bagi setiap aktiviti kehidupan manusia, tindakan manusia akan dipengaruhi, dicorak oleh tasawur tadi ini. Ya, ini tauhid tasawur kitanya. Menurut Apaslan Acigan ini, saya sempat pernah bertemu dengan beliau. Dia pernah pun di Istek dulu. Yang beliau nyatakan the foundation of dan Prof. Syukri Saleh menyatakan sebab tasawuf Islam mencorakkan matlamat dan hala tuju kehidupan manusia, jadi pembangunan yang muncul daripada yang selain daripada tasawuf Islam itu didukung kuat oleh sistem liberal kapitalis sosial komunis ini. Dia bukan satu yang tulen lah. Kalau pendidikan kita yang berasaskan kepada ini bukanlah yang Islam, yang tulen lah. Ramli Awang, Dr. Ramli Awang menyatakan kehidupan manusia yang berasaskan tasawuf lazim itu, jadi menyebabkan mereka pentingkan kebendaan dan kehidupan. Mereka tak memikirkan alam yang satu lagi yang kita akan pergi. Jadi kehidupan mereka bersifat material. Kalau mereka buat penyelidikan research nak dapatkan kepujian orang, pandangan orang, mereka hanya pentingkan aspek itu saja. Mereka tak mementingkan pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni yang lebih penting mardhatillah. Dan terutamanya melalui kisah yang menimpa kaum Sabah itu, ini boleh dilihatlah. Itu yang sebagai kesimpulannya. Itu yang saya dapat kongsikan Pak Ibu Moderator, Ibu Doktor, dan begitu juga Pak Dr. Abdul Rahman sebagai menerima jemputan, permintaan, pertolongan lah. Ta'awanu alal bir riwat taqwa, pada Islam minta kita saling tolong menolong. Ta'awun, sama tolong menolong. Jadi saya cuba sampaikan setakat mana yang boleh, yang mampu saya kongsikan pada petang ini. Wallahu taala a'lam. Oke, terima kasih. Iya.
Baik, Minta maaf luar ya. biasa. Penjelasan yang sangat komprehensif, Prof. Ya. Masih bisa kita buka forum diskusi atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau mau yang bertanya boleh, tapi informasi insya Allah Prof. Sukri Hanafi untuk next week, Saturday, insya Allah beliau boleh mengisi lagi dengan yang lebih lebih deep ya, lebih mendalam insya Allah. Karena Pak Dr. Edi itu juga sama, acaranya ke Bandung juga. Jadi Dr. Edi itu insya Allah tanggal atau tarikh 29. Mudah-mudahan Dr. Sukri tarikh 22 ya ini boleh jam 15 sampai sama lah ya waktu Malaysia. Mungkin kita boleh sharing juga, kita akan boleh discuss ini tadi belum ada ya mungkin karena masanya terhad jadi student ini belum banyak bertanya gitu ya. Ini pun udah kurang 6 menit lagi kan ya tanggung ya gitu ya. Yeah. Sedikit mungkin dari saya Bu ini ya Bu moderator nih Bu Dokter nih. Karena insya Allah mudah-mudahan Dr. Sukri boleh ya untuk next week ya hari Sabtu Ya, hadapan boleh. insya Allah. Ya nanti kita buatkan posternya karena tadi itu agak mendadak saya mohon maaf sekali tapi karena udah profesor lah udah biasa dalam 1-2 menit pun udah boleh cakap dalam dalam berapa tuh 60 minutes ya udah boleh dalam 2 jam tanpa ada prepare pun tak ada boleh gitu ya. Tapi sedikit dari saya bahwa tadi apa yang dicakapkan atau dibahas oleh Dr. Sukri adalah terkait dengan memang saya rasa ini sudah selangkah lebih maju daripada apa yang berlaku utamanya di kita ya. Maknanya adalah maksudnya adalah bahwa riset ataupun penelitian itu mesti ya seharusnya didasarkan kepada ideologi, agama dan juga worldview kita. Ini yang oleh kemarin 2 kali pertemuan dengan saya itu yang selalu saya kritik ya. Ketika berbicara tentang positivistik, ketika bicara tentang positivisme, ya bicara tentang naturalistiknya kualitatif dengan ilmiahnya kuantitatif, tidak pernah menempatkan wahyu sebagai sebuah data, sebagai sebuah ukuran kebenaran. Ini yang dilakukan oleh ISDEF. Mungkin sebagian teman-teman agak sedikit aneh gitu ya. Ini kok kayak kembali ke kayak Islam banget gitu ya. Tapi ya namanya Muhammadiyah juga Islam banget gitu ya. Pasti Islam banget. Tapi saya ingat sekali tahun 99 kebetulan saya tugas di Makassar. Saya dapat satu workshop dengan satu profesor juga dari Muhammadiyah dari Surabaya. Beliau sudah bicara tentang islamisasi sains ya. Ini udah lama banget sebenarnya ini islamisasi sains, tapi ini langkah berikutnya yaitu next step yaitu islamisasi riset metodologi ya. Bagaimana metode penelitian yang digunakan oleh mahasiswa, oleh dosen itu ya tadi berpaksikan gitu ya, berdasarkan kepada Islamic worldview atau tasawur Islam. Ini dalam pandangan saya memang masih perlu banyak sekali kajian mendalam ya, terutama terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kuantitatifnya Islam ya. Kuantitatif yang Islam itu seperti apa gitu ya. Oke lah kita boleh gunakan kalau di penelitian pendidikan Islam itu selalu yang diteliti itu adalah lembaga pendidikan Islam, kemudian kinerja guru-guru yang Islam, kemudian juga mungkin motivasi, kemudian juga biasanya paling banyak adalah hasil belajar siswa gitu ya. Nah di situ sebenarnya ini mahasiswa nih teman-teman semuanya harus paham di kuantitatif ketika Anda menggunakan X1 yang berpengaruh terhadap Y dan juga X2 yang berpengaruh terhadap Y atau X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y, sejatinya Anda baru meneliti sebagian kecil seujung kuku dari sebuah kebenaran ya. Padahal di sana ada X1 sampai X16 itu di SPSS itu biasanya 16 ke atas itu udah susah ngitungnya gitu ya. Tetapi itu pun kemarin masih ingat pertanyaan saya mendasar ya, apakah di dunia ini ada variabel yang independen selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan agak konyol mungkin orang dengarnya gitu. Tapi ini sebuah
new view ya, sebuah sebuah pandangan baru ya. Saya rasa ini dosen terutama harus open mindset, harus terbuka, dan mahasiswa juga sama, tinggal ditingkatkan ya, Misalnya tadi ya, ini untuk dosen biasanya. Kemarin saya diskusi dengan seorang profesor dari UNJ ya, beliau ketika mensubmit satu jurnal pendidikan ya ke Scopus 1 di Q1 di Scopus, tapi dia atau beliau menggunakan teori orang lain, akhirnya ditolak. Ya, reviewernya mengatakan, kenapa Anda selalu menggunakan teori orang lain? Kenapa Anda tidak memunculkan ide dan gagasan sendiri yang berbasis kepada experience, pengalaman, atau mungkin your religion? Jadi ada nilai novelty. Ini dosen dan juga S3 terutama gitu ya. Ada nilai novelty-nya, dan we have the grit ya. Kita memiliki satu sumber yang sangat agung tadi yang disebutkan ya, yaitu Islam, Al-Quran, hadis, ijma, kemudian juga qiyas, dan banyak lagi yang kita bisa kembangkan. Seolah-olah kok kayak fikih ya, bukan. Justru kita terjebak kepada positivistik ya, kuantitatif ya, dan juga post positivistik, sampai kepada kemarin post kualitatif dan juga postmodernisme ya. Ini memang sangat teoritis dan sangat pemikiran, tapi saya rasa ini bisa membuka wawasan baru kita gitu ya, bahwa walaupun mungkin penelitian-penelitian di tesis itu belum sampai ke sana ya, minimal beberapa kampus itu sudah menyisipkan di bab kedua kerangka teori, landasan teori, kerangka pemikiran, kajian pustaka itu ada landasan syariah. Ya, ada landasan Islam, bicara tentang efektivitas, bicara tentang efisiensi, berbicara tentang evaluasi, berbicara tentang hasil, berbicara tentang kinerja, back to Islam. Nah, masih banyak, pada jam 6 ya. Mudah-mudahan Sabtu besok kita lebih banyak lagi. Kita undang, mungkin kita bicara nggak usah banyak-banyak Prof. Sukri ya. Cukup 10 sampai 20 menit. Lepas itu kita undang mahasiswa ini untuk kita bisa ngomong bareng, kita diskusi bersama apa sih sulitnya dalam penelitian, dalam kuliah gitu ya. Dan last dari saya, kuliah adalah ibadah, maka nikmati ibadah itu dengan sepenuh jiwa dan raga. Terima kasih, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada sore hari ini, karena keterbatasan waktu, untuk sesi sore ini kita belum bisa melaksanakan diskusi. Insya Allah sesuai dengan arahan Pak Dr. Misno tadi, di Sabtu depan kita lebih banyak luangkan waktu untuk diskus, supaya mahasiswa tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga bisa berkontribusi dan berpikir aktif bersama dengan kita semua. Baik, terakhir dimohon kepada Bapak Hendra MSI untuk memberikan statement akhir atau closing statement, supaya kita bisa akhiri acara pada sore hari. Pada Bapak Rektor dipersilakan. Terima kasih Bu Dr. Lutfiah atas waktunya. Ini waktunya juga sudah tidak di penghujung waktu. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Sukri Hanafi dari Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISDEF UCM Malaysia. USM. Sebenarnya kami punya MOU dengan UCM. Oh, USIM ada Islam. Iya, Islam. Itu slang Islam. Yang ini tak ada Islam. Ini tak ada Islam. Makanya tadi dikira dari USIM itu, tapi alhamdulillah terima kasih banyak atas kesempatannya telah mengisi kuliah tamu kami di forum pascasarjana ini di S2 kami. Terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Misno yang kesekian kalinya telah bergabung di sini. Kami sudah kirimkan sertifikat Prof, Pak Dokter, sama suratnya di Prof Ismail Suwardiweke. Nanti juga kita akan kirimkan ke Prof Sukri untuk sertifikat penghargaan dari kami atas keluangan waktunya. Terakhir kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa, calon mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, singkatnya tamu undangan yang kami banggakan dan kami muliakan.
Terima kasih dan mohon maaf jika dalam webinar kali ini ataupun kuliah tamu ini tidak sesuai harapan dan terdapat banyak kekurangan dan keliruan kami. Atas nama Sivitas Akademika Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, kami ucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan mohon kesediaan waktu Pak Prof. Supri untuk kembali bertatap muka di hari Sabtu depan bersama Pak Dr. Abdullah Misno di Sabtu yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan bertemu lagi insya Allah di Sabtu depan dengan diskusi lebih mendalam dengan Prof. Supri. Mohon waktunya Prof. Supri, tentu saja juga dengan dampingan dari Bapak Dr. Misno. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan terima kasih atas atensi kita semua. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Mohon maaf semua. Nanti Pak Hendra hubungi saya ya. Nanti langsung ke Ibu moderator, foto dulu. Siap, Bu Dokter. Foto, Siap, foto. Pak Dr. Dr. Munir. Jadi nanti nomornya Pak Dokter sudah kami simpan. Ya, boleh Iya, nanti saya kasihkan. Saya kasihkan. Serta minta juga materinya itu Prof. Supri, Mhm. bisa di-share mungkin materi. Boleh, boleh. Nah, saya WhatsApp pada Pak Abdurrahman ya. Sana. Mana dong? Ayo, astagfirullah. Oke, undur dulu ya. Yep. Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sudah ya. Ada komunikasi lagi, insya Allah. Jazakallah khairan. Terima kasih Pak Dokter. Ya, semangat. Betul. Pak Yasin nanti ke Malaysia, Pak Yasin. Ustaz Yasin. Mana? Sama Ustadz Kasman nanti dikirim ke Malaysia nanti. Pak Sama Dokun. Ada. Maaf, Perjalanan kemana Pak Dokun? lambat bergabung karena persiapan untuk peletakan batu pertama Nanti- masjid. Oh, besok. nanti sama Prorektor UM5 nanti ke Malaysia. Ya, Amin, amin. Diundang dengan hormat semua Sivitas Akademika YM Bima. Jangan lupa besok pagi peletakan batu pertama Masjid Air Fahrudin di Pelatoi. Salam.